Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa, bertemu dengan panjenengan semuanya yang selalu menyimak channel Padepokan Gajayana. Semoga panjenengan semuanya selalu diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga panjenengan semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan keimanan, tambah besar sedekahnya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani Pak Winda. Sudah lama juga kita nggak membuat video karena ada kesibukan lain-lain. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dan bertemu lagi dengan panjenengan semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pondok pesantren apa tadi ya? Al-Qazini ya, yang dulu ambruk, sekarang ada berita para petugas yang mengevakuasi terkena gatal-gatal. Nanti kita tarik penyebab terjadinya ambruknya juga, nanti kita tanya-tanya yang menyebabkan petugas-petugasnya terkena sakit gatal itu apa efeknya, apa sebabnya, nanti kita telusuri sama-sama. Nanti kita akan tarik ke yang mengetahui. Jadi terus disimak, ditonton sampai selesai, di-share juga sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang. Terus siap Pak Winda? Siap. Mari saudaraku, kita berdoa sama-sama agar diberikan kelancaran dalam pembuatan video ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat, saya minta tolong dibantu tarik sosok yang membuat gatal yang ada di pondok Al-Qazini. Saya minta jin muslim yang masuk, yang mengetahui penyakit yang menyerang para petugas yang menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar pondok pesantren Al-Qazini. Saya minta ditarik. Ya Allahi fawqaidihim. Allah. Masukkan tasir mediator sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Masukkan. Saya minta diprotek apabila penyusup, apabila iblis otomatis terlempar di keraknya neraka jahanam. Saya minta yang asli, yang saya tarik, yang bisa menguasai jajat mediator. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau sudah salam? Alhamdulillah sudah Tuhan. Siapa yang memuslimkan dulu? Alhamdulillah tempat saya pernah didatangi oleh beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana, dan saya sudah dimuslimkan oleh beliau. Sudah lama atau baru? Sudah lama Tuhan. Ya sudah, saya protek dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diprotek apabila yang dikatakan dusta, berbohong, atau masih terbakar seluruhnya. Semua tapping-tappingnya semuanya hancur, meledak semuanya. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Punya nama siapa? Saya Roman Tuhan. Roman. Rohman. Oh, Rohman. Ya. Ya, Rohman.
Anda kan didatangkan ke sini, ini kan yang saya tarik tadi yang mengetahui tentang yang menyebabkan gatal-gatal pada petugas yang mengevakuasi korban-korban yang ada di pondok pesantren tersebut. Ya, apa kamu tahu penyebabnya yang menyebabkan gatal-gatal itu? Sebelum gatal-gatal itu juga kan pondok pesantren itu sebelumnya ambruk yang menelan beberapa korban. Ya tahu Tuhan. Sebenarnya yang menyebabkan gatal-gatal itu adalah makhluk gaib berwujud pocong Tuhan. Dan di dalam pondok itu sudah bertahun-tahun, bahkan mulai pondok itu berdiri sudah terbiasa hal semacam itu. Maksudnya terbiasa Penyakit gatal, penyakit kulit melepuh, merah-merah, bercak-bercak. Gatal itu udah biasa Tuhan. Dan maksudnya ini kan biasa mungkin bagi kalangan yang ada di pondok tersebut. Ini masalahnya kan orang dari luar, hanya beberapa hari di sana. Kenapa itu terjadi juga? Di saat bangunan itu ambruk dan ada orang masuk, bahkan berkepentingan untuk memberi pertolongan atau mengorek apa yang sebenarnya terjadi, maka makhluk-makhluk gaib tersebut marah dan menyerang, memberi kode atau menginginkan orang-orang tersebut untuk pergi dan jangan diteruskan lagi. Karena itu sebenarnya adalah sudah dikehendaki Tuhan. Enggak. Berarti kalau ada sosok gaib yang mengusir, berarti ada apa di dalamnya? Bukannya pondok pesantren itu kan selalu membaca Alkitab dan lain-lain, harusnya kan bersih. Ini kenapa kok malah banyak gaib-gaib yang fasik yang Anda katakan tadi? Kalau membaca ayat-ayat Al-Quran dan murid-murid di sana itu pun diajari untuk menghafalkan suatu ayat, kitab-kitab tertentu. Itu memang benar Tuhan. Itu pun juga dorongan dari Tuanku, Tuhan dari mereka, makhluk gaib itu. Dan sebenarnya mereka, para pendiri atau yang dipanggil kiai-kiai sapo di sana itu tahu tentang hal tersebut. Pembuatan raja dan ilmu-ilmu yang dipelajari untuk membuat itu di sana juga dipelajari Tuhan. Itu sudah turun menurun dari guru-gurunya, dari kiai-kiai mereka. Nah ini ada sangkut pautnya apa ini? Karena memang kejadian yang terjadi di Pondok Al-Qos ini kan beruntun. Jadi setelah adanya bangunan yang runtuh yang menewaskan beberapa korban, selang itu malah efeknya berdampak juga pada yang mengevakuasi, terkena gatal-gatal. Penyebabnya itu apa aslinya? Kenapa? Itu adalah seperti yang saya ceritakan tadi. Di dalam
pondok pesantren tersebut, dalam bangunan tersebut telah ditanami tumbal-tumbal, dan yang ada di dalam tumbal-tumbal itu, dia juga minta dari apa yang ia kerjakan. Tumbal itu berupa manusia. Jadi tumbalnya itu manusia? Ya. Ditanam di bawah bangunan itu berarti? Iya, seluruh bangunan itu. Untuk apa tumbalnya itu maksudnya itu? Tumbal tersebut sebenarnya intinya untuk memperkaya si pemilik bangunan tersebut, pemilik pondok pesantren tersebut, beserta kiai-kiainya, pendirinya, staf-stafnya. Jadi efek dari tumbal ataupun pesugihan yang Anda bilang itu sampai berdampak bukan hanya orang-orang yang ada di dalam pondok pesantren tersebut ya. Jadi sampai berimbas kepada orang yang ingin menolong korban-korban tadi berarti. Ya, ini adalah tumbal yang terbanyak, Tuhan. Hmm. Sebenarnya tumbal itu per tahun ada, tapi bukan cuma dengan cara seperti ini. Dengan cara para santrinya kecelakaan, sakit parah sampai meninggal. Tapi ini yang terbesar. Jadi tidak bisa terdeteksi ya. Jadi tumbalnya itu memang dibuat sakit, buat kecelakaan ya. Ya, dengan cara itu tidak terdeteksi, tidak mencurigakan. Tapi hal ini adalah menginginkan dengan jumlah banyak. Jadi karena pondok pesantren ini sudah besar, jadi korbannya pun juga besar juga ya. Ya, tapi dengan runtuhnya bangunan itu, tak akan lama lagi bangunan itu akan berdiri kokoh lagi, bahkan semakin besar. Dan murid-murid di kemudian hari akan berbondong-bondong, lebih banyak lagi, Tuhan. Itulah caranya. Itu dengan cara seperti itu. Kenapa kok enggak kiai-kiai yang bersekutu saja yang diambil? Kenapa kok orang-orang yang tidak bersalah, siswa-siswa yang ada di dalamnya yang diambil? Kenapa bukan guru-gurunya yang memang bersangkutan? Kalau yang bersangkutan diambil, akan berhenti sudah. Bahkan yang lainnya akan tidak berani lagi. Memang perjanjiannya seperti itu. Yang minta siapa? Yang perjanjiannya? Mereka pendiri pondok pesantren tersebut. Minta di daerah mana? Tidak jauh dari daerah tersebut. Tahu lokasinya? Daerah mana? Di Gunung Kawi. Astagfirullahaladzim. Jadi yang saya kayak gitu kan, kenapa kejadian itu beruntun-untun ya memang karena dampak dari efek pesugihan itu ya, walaupun kita nggak melakukan
kita mendekati saja pun terkena efeknya itu ya. Iya, siapapun yang menghalangi, yang menolong, maka iblis sebagai dalang, sebagai junjungan mereka tidak akan terima. Dia akan menyerang beserta seluruh pasukannya. Ya terus para petugas yang dibuat gatal-gatal ini mau diapakan? Itu banyak yang dibawa roh dan sukmanya. Rata-rata ada 2 sampai 3 yang dibawa. Astagfirullahaladzim. Jadi bisa buat pelajaran juga, timbul positif-positifnya juga. Memang kejadian seperti ini di luar akal manusia. Jadi memang di akhir zaman ini banyak sekali fenomena-fenomena yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kekayaan, untuk memperkaya dirinya sendiri, mengorbankan siapapun. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semuanya untuk lebih hati-hati menyekolahkan anaknya, menjaga anak istrinya dimanapun berada. Karena tadi yang dijelaskan oleh Gaib ini juga, reruntuhan itu juga dari Gaib tersebut karena ingin mengambil korban yang lebih banyak. Gatal-gatal yang terjadi pada orang-orang yang ingin mengevakuasi juga ulah Gaib ini juga karena tumbal pesugihan tadi. Terima kasih karena sudah hadir. Silakan bertugas kembali. Mohon maaf apabila ada salah kata, tindakan maupun ucapan dan mengganggu waktu Anda. Saya mohon maaf ya. Ya, sama-sama Tuhan. Saya pun mengucapkan banyak terima kasih telah dihadirkan. Ada saran mau diucapkan atau enggak? Ya Tuhan, di zaman akhir ini banyak-banyaklah berzikir, mengingat Allah dan memagari diri beserta seluruh keluarga dengan banyak-banyak bersedekah. Itu saja Tuhan. Iya. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantarkan ke tempat asalnya. Bersihkan semuanya, tubuhnya, baik-baiknya, akan indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersihkan semuanya Allah. Bersihkan semuanya. Apabila ada mengambil semuanya, kamu tersanjung untuk semuanya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dimanapun berada semuanya kembali ke jasadnya, seluruhnya kembali ke jasadnya dalam keadaan kompletnya dikasih kerus. Ya Allah, bisa Allah, ya Allah, bisa Allah. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari perbincangan dari Gaib tadi. Ya, kejadian-kejadian tadi bukan kebetulan, memang ada sesuatu rahasia. Jadi semoga panjenengan semuanya bisa mengambil hikmahnya, lebih berhati-hati di zaman saat ini karena banyak sekali manusia yang menghalalkan segala cara, menggunakan segala cara yang menyekutukan Allah untuk memperkaya dirinya sendiri. Semoga kita semuanya selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, nikmat Islam dengan cara selalu berzikir, ingat Allah, menjalankan sholat 5 waktu dan bersedekah kepada anak yatim yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan sedekah itu menjaga diri kita
anak istri kita, harta kita, karena takutan hal anil bala. Sedekah itu mencegah bala. Semoga panjenengan semuanya yang melihat channel ini bisa mengambil hikmahnya yang positif-positif saja. Apabila ada perbincangan dengan gaib tadi ada yang kurang pas, saya mohon maaf karena kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.